Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipanasya Priyatna dengan NPM 250010142. Jadi di sini saya akan melakukan video Adams pada pemeriksaan hemostasis dasar yang meliputi ada tes TORICAT, kemudian ada pemeriksaan waktu pendarahan dan ada pemeriksaan waktu pengukuhan. Baik, setelah itu kita melakukan informasi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dong. Baik, saat di sini saya dengan Dr. Sipanasya Priyatna yang sedang berjaga di klinik pada hari ini ya Bapak. Baik, untuk sebelumnya izin untuk mencatat identitas Bapak terlebih dahulu ya. Iya, Dok. Dengan Bapak siapa? Priyatna. Bapak Priyatna. Usianya berapa Bapak? 42 tahun. 42 tahun. Untuk alamatnya sekarang di mana Bapak? Di Sukajadi. Sukajadi. Apakah Bapaknya sudah menikah? Belum, Dok. Dengan nomor reka medis 321 ya Bapak. Baik Bapak, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan hemostasis dasar ya Bapak. Jadi itu tuh nanti yang meliputi pemeriksaan TORICAT, kemudian ada pemeriksaan waktu pendarahan dan ada pemeriksaan waktu pembukuan ya Bapak. Apakah sebelumnya Bapak bersedia? Bersedia dong. Baik, untuk Bapak kesininya apakah sendiri atau ada yang menemani? Sendiri dong. Sendiri. Baik Bapak, saya akan memanggilkan suster ya Bapak untuk menemani. Silakan dong. Baik, jadi yang pertama kita akan melakukan tes TORICAT, yaitu ada sphygmanometer, kemudian ada stetoskop, kemudian ada pulpen atau marker, kemudian ada stopwatch. Baik Bapak, punten ya, untuk lengannya boleh dikedepankan. Yang pertama kita gambar lingkaran berdiameter 5 cm pada permukaan pola lengan bawah. Baik, setelah itu kita pasangkan manset tekanan darah di lengan. Betul ya Pak? Baik dong. Untuk melihat tekanan atau menentukan tekanan sistolik dan diastolik. Baik, setelah itu kita menggunakan stetoskop untuk menentukan sistol dan diastolnya. Betul ya Pak? Mangga dong. Baik, setelah itu biarkan selama 5 menit dan pertahankan tekanan pada manset, yaitu pada tekanan 100. Setelah itu diamkan selama 5 menit menggunakan stopwatch. Setelah sudah 5 menit kita kembalikan. Setelah itu amati pada yang sudah lingkari tadi, apakah ada titik-titik kecil yang berbentuk di dalam lingkaran. Ketika normal itu tuh kurang dari 10, kemudian ketika abnormal berarti itu tuh lebih dari 10
atau 10. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan waktu pendarahan yang meliputi ada handscoon, kemudian ada alat swab alkohol, kemudian ada lancet, ada stopwatch, dan ada kertas saring. Setelah itu kita akan mencuci tangan menurut 6 langkah WHO terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menggunakan handscoon. Baik, setelah kita menggunakan handscoon, kita bersihkan area pemeriksaan dengan alkohol swab. Bentar ya Pak. Tunggu hingga alkohol itu kering. Kemudian tusukkan dengan lancet steril dalam kedalaman 3-4 mm. Bentar ya Pak. Baik, setelah itu waktu dihitung saat tetesan darah pertama kali muncul menggunakan stopwatch. Setelah itu setiap 30 detik tempelkan kertas saring pada tetesan darah yang terbentuk tanpa menyeluruh kulit ke tempat tusukannya. Kemudian hentikan stopwatch ketika pendarahan berhenti di diameter kurang dari 1 mm. Setelah itu waktu yang tercantum dilaporkan sebagai waktu pendarahan atau jumlah bercak darah pada kertas saring dikalikan 0,5 menit. Dan untuk normalnya itu ada di 1-3 menit. Setelah itu buang kertas saring ke dalam wadah yang sudah digunakan. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pembukuan pada darah. Jadi yang meliputi untuk alat-alat itu di sini ada handscoon, ada objek kelas, kemudian ada alcohol swab, sama ada lancet, dan ada stopwatch. Baik, setelah itu sebelum kita melakukan pemeriksaan, di sini kita akan melakukan mencuci tangan menurut 6 langkah WHO terlebih dahulu. Setelah selesai, kita akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Setelah menggunakan handscoon, kita meminta tangan pasiennya untuk dijulurkan ke depan. Punten ya Bapak tangannya. Baik, setelah itu kita bersihkan ujung jari dengan kapas alkohol hingga alkohol itu kering. Kemudian tusukkan dengan lancet steril. Setelah itu waktu hitung saat tetesan darah pertama kali muncul menggunakan stopwatch. Tarik tetesan darah ke arah atas dengan bantuan lancet setiap 30 detik. Setelah itu benang seperti fibrin terlihat dilanjutkan pada tetesan darah yang kedua dan ketiga. Setelah itu stopwatch hentikan ketika benang seperti fibrin terlihat pada semua tetesan darah.
Setelah itu catat waktunya, dan untuk normalnya itu 2-6 menit. Kemudian setelah selesai kita buang kaca objek kelas ke dalam tempat sampah medis dan buang handscoon, dan kemudian mencuci tangan menurut 6 langkah WHO. Baik, untuk pemeriksaannya alhamdulillah telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.